Bentar lagi Imlek, Chinese New Year. Jadi buat yang belum tahu, tahun baruan di Cina tuh beda sama tahun baru di seluruh dunia yang universal. Versi westernnya yang universal kan ngikutin tanggalan kalender Gregorian. Dan fix, jatuhnya di setiap tanggal 1 Januari setiap tahunnya. Chinese New Year ganti tahunnya tuh di setiap Lunar New Year, ngikutin tanggalan lunar calendar. Tanggalnya nggak tentu, ganti-ganti. Kenapa bisa gitu? Soalnya di lunar calendar, hari pertama tahun tuh dimulai dalam bulan baru. Tapi jatuhnya selalu antara 21 Januari dan 21 Februari. Nah, yang identik dari tahun baru Cina dan kalendernya adalah selalu dikaitin sama hewan. Tepatnya 12 hewan yang sama, itu aja. Ada tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, kera, ayam, anjing, dan babi. Kalau dalam Western Astrology, zodiak kan berdasarkan bulan lahir kamu tuh. Kalau dalam astrologi Tionghoa, zodiaknya berdasarkan tahun lahir kamu. Lambangnya hewan. Hewan show ini nunjukin karakter tiap orang. Gak cuman kepribadian loh, tapi kesehatan, karir, percintaan orang juga bisa diketahui dari show-nya. Mirip-mirip lah sama zodiak rasi bintang. Istilah show sendiri dalam bahasa Indonesia diambil dari Shengxiao. Ini mohon maaf ya, kalau kurang tepat. Show dalam bahasa Mandarin berarti seperti atau mirip. Nah, misal orang yang show-nya monyet, tinggal lakunya mirip monyet. Jadi kayak show ini tuh menggambarkan tingkah laku tiap orang. Tapi kok gak ada show buaya? Tapi bener sih kadang ya, misalnya nih kayak kerbau, show-nya kerbau gitu. Dia pekerja keras, karena kerbau kan kerjanya membajak sawah. Kalau malas, kemungkinan show babi. Kalau licik dan lihai, mungkin bisa jadi show ular. Kalau monyet, anaknya tuh kreatif dan aktif gitu. Biasa kalau orang Tionghoa itu, kalau lagi PDKT tuh suka nanya, show kamu apa? Kalau udah tahap agak serius nih, ortunya yang nanya, show-nya pacarmu apa? Gitu. Terus kalau yang masih percaya banget ya, pasti dihitung-hitung tuh kecocokannya berdasarkan show. Ya semacam primbon Jawa gitu. Tapi zaman sekarang kayaknya mah udah era modern ya. Rasanya udah makin sedikit yang begitu. Soalnya gini, nyari jodoh aja susah ya. Sekalinya dapet juga belum tentu cocok atau complicated. Masa sekalinya cocok dan nyaman terus hitung-hitung show ternyata kurang cocok di sana, harus direlain? Ya kali, gak dapet jodoh dong, Wak. By the way, tahun lahir show tuh bisa dilihat di sini. Apa show kamu? Ngerasa mirip nggak? Asal-usul show, The Great Race. Pada suatu hari yang cerah di China, Kaisar Giok, sang kaisar langit, Jade Emperor, lagi ultah nih. Karena kaisar lagi ultah, semua binatang tuh pada ngumpul di sana. Mumpung lagi ada penguasa langit kan ya, jadi para hewan minta kalau tahun baru tuh dinamain pakai nama mereka. Mereka saling ribut tuh, rebutan minta dinamain. Jadi Kaisar Langit mutusin buat ngadain suatu perlombaan balapan. Kebetulan Kaisar juga tuh pengen ngitung umurnya. Dia tuh mau cari cara buat ngukur waktu. Biar adil, 12 binatang pertama yang bisa nyebrangin sungai bakalan dapet tempat di kalender zodiak. Ini pun berurutan dari yang pertama kali nyampe sampai yang terakhir kali nyampe. Seekor binatang berjenis tikus sama seekor berjenis kucing bangun begitu matahari terbit. Bener-bener gercep deh. Pas udah kelihatan dikit sinar matahari, mereka langsung buru-buru berangkat. Di tengah perjalanan, tikus sama kucing ketemu sama macan, kuda, dan kerbau. Pas nih mereka berdua tuh udah anxious, udah khawatir ya tadi karena mereka tuh gak bisa berenang. Mereka takut keseret arus sungai yang deras. Jadi mereka minta tolong bantuan binatang gede. Sayangnya si kuda sama si macan tuh nolak. Tapi untungnya kerbaunya tuh baik. Dia setuju buat numpangin tikus dan kucing. Tapi air susu dibalas air tuba. Kebaikan dibalas kejahanaman pemirsa. Emang orang baik tuh selalu dimanfaatin dan diinjek ya? Ntar deh,
Jadi si kerbau kan mimpin balapan kan, posisi dia tuh paling depan. Di tengah jalan si tikus dorong si kucing. Jadi si kucing nyemplung ke dalam sungai. Dan pas mau nyampe, si tikus lompat dari kepalanya si kerbau. Dan dia otomatis jadi juara pertama. Dia jadi binatang pertama yang berhasil nyebrangin sungai. Air tuba nggak tuh tikus. Si kerbau dapat posisi kedua. Abis itu macan ketiga. Kelinci kan bisanya lompat-lompat, jadi dia lompatin batu di sepanjang sungai. Dia nyampe di urutan keempat. Selanjutnya ada sang naga. Sebenarnya naga tuh gampang sih ya, tinggal terbang aja nyampe deh pertama. Tapi pas dia terbang, di tengah perjalanan tuh dia ketemu sama makhluk yang butuh pertolongan. Jadi dia stop dulu buat bantuin. Posisinya jadi kelima deh. Habis itu ada kuda. Sama kayak kelinci, dia tuh galloping, lompat-lompatin batu di sepanjang sungai. Pas si kuda udah mau nyampe, tiba-tiba ketikung sama ular. Jadi si ular tuh gercep banget ngelewatin di sela-sela kakinya. Kudanya kaget kan, tiba-tiba kok ada ular lewat di kakinya. Otomatis dia kayak angkat kedua kakinya gitu. Jadi si ular dapet deh posisi ke-6, kuda jadi posisi ke-7. Kaisar Langit kan mantau ya, lama itu dari langit. Tiba-tiba dia ngeliat, apaan tuh gerak-gerak di sungai? Taunya ada ayam, monyet, sama kambing lagi dayung sampan. Kompak deh mereka kayak lagi lomba. Pas mereka bertiga nyampe, mereka sepakat buat ngasih tempat ke-8 buat si kambing. Habis itu ke-9 buat si monyet, dan posisi ke-10 buat ayam. Gak lama kemudian datang anjing, udah ngap-ngapan berenang ke tepi sungai. Sebenarnya nih si anjing nih jago berenang. Nah makanya pas ditanya sama Kaisar Langit, kok kamu jago berenang tapi nyampenya terakhir-terakhir? Dia jawab, karena dia keasikan gitu, kelamaan main-main di air. Jadinya ya dia baru nyampe di posisi ke-11. Oke, ayo kurang 1. Siapa yang tahu hewan apa yang kurang? Yep, babi. Kenapa babi bisa terakhir? Kayak ketebak sini. Soalnya dia di tengah jalan lapar, makan dulu, udah kenyang, bobo deh. Nah, yang kesian nih si kucing sebenarnya, karena dia didorong sama si tikus. Kan dia nggak bisa berenang. Cuman akhirnya dia nyampe juga ke daratan dengan susah payah. Kasian banget kan. Sayangnya posisinya udah full, udah 12 binatang. Jadi ya si kucing gagal masuk ke urutan show. Makanya ya sampai sekarang kan kucing tuh kayak dendam banget kan sama tikus, selalu musuhan. Mitosnya karena ini. Jadi begitulah urutan para show ini. Nah, siklus ini tuh dimulai lagi dari awal setiap 60 tahun, bukan 12 tahun ya. Karena di kalender Cina ada 2 sistem. Yang pertama, para binatang show ini tuh bersangkutan sama 12 cabang dunia atau disebut dengan Shi Er Che. Yang kedua, ada 5 elemen: air, Shui, api, Wo, tanah, Tu, besi, Xin, dan kayu, Mu. Setiap elemen dikasih yin atau yang. Jadilah 10 batang surga atau disebut juga dengan Shi Tiangan, membentuk siklus 10 tahun. Pas 12 show dari 12 cabang dunia ketemu sama 5 elemen dan yin yang dari 10 batang surga, ini semua tuh membentuk siklus 60 tahun dengan kombinasi yang beda-beda, dikenal sebagai kanzi. Jadi misal ada orang yang lahir di tahun 2007, show-nya itu babi, api, yin. Atau kayak aku nih, lahirnya di tahun 2023. Hehe, canda deh. Show-nya aku tuh monyet besi. Bilangnya sih monyet emas. Emas kan logam metal ya, berarti monyet besi ya. Aku juga kurang ngerti sih gitu-gituan. Sama kayak astrologi western nih, yang ada sun, moon, rising-nya. Di sini tuh juga ada. Nah, berdasarkan tanggal lahir, kamu punya show binatang yang sesungguhnya. Misal kamu show tikus, tapi berdasarkan tanggal lahir kamu itu, kamu show naga. Nah, berdasarkan bulan lahir, kamu punya show binatang batin. Dan berdasarkan jam kelahiran, kamu punya binatang rahasia. Gitu deh. Jadi ya banyak ya binatangnya.
Tapi sistem zodiak ini bisa beda-beda di negara Asia. Contohnya kalau kamu show-nya kelinci, di Vietnam kamu bisa aja show kucing. Biasanya nih kalau ganti tahun tuh suka ada yang Cheong. Cheong itu artinya tuh musuhan ya, nggak cocok. Misalnya kamu show anjing, terus masuk ke tahun anjing. Katanya kurang bagus, nggak tahu menurut perhitungan apa deh gitu. Maksudnya nasib kamu, keberuntungan kamu di tahun itu tuh nggak sebagus biasanya gitu. Cuman ada tabelnya nih, kayak gini nih tabelnya. Jadi show-show tertentu di tahun tertentu ada yang beruntung, ada yang sangat tidak beruntung, ada yang biasa-biasa aja. Gitu, yang ngerti sih biasanya suhu ya. Oke deh, sekian dulu info mengenai show zodiak-zodiak dan mitologinya. Jadi sebenarnya yang tertindas di sini adalah si kucing. Kalau gitu udah kali ya, aku ucapin kyonghi kyonghi kyonghi. Minta angpau. Enggak deh, kalau misalnya kamu udah menikah, kamu yang kasih angpau. Jadi kalau misalnya kamu udah 40 tahun atau 50 tahun kamu belum menikah, kamu tetap dapat angpau. Pokoknya kamu kalau belum menikah tuh kamu tetap dikasih amplop gitu. Tapi kalau kamu udah menikah, meskipun kamu lebih muda, kamu yang akan ngasih amplop. Jadi sebenarnya kamu beruntung kalau kamu belum menikah, karena setiap tahun kamu pasti akan panen. Alright, segitu dulu. Thank you so much for watching. As always, hope you guys like it and see you on my next video. Bye-bye. Biasanya nih kalau ganti tahun suka ada tar. Selamat menunaikan tar.